Hai guys, ketemu lagi di Nurhalis Channel. Tentunya barengan sama Mimin. Well done, kita masuk di episode terakhir nih guys. Di episode kali ini kalian jangan khawatir, pastinya akan ada lagi cerita baru dong guys. Maka dari itu tetap pantengin Nurhalis Channelnya ya. Nih, Mimin kasih bocoran judul barunya guys, yaitu judulnya Dipaksa Menikahi Janda Perawan. Wow, pastinya bakalan seru. So, kalian jangan lupa pantengin terus ya. Oh iya, bagi yang belum subscribe, buruan di subscribe dan aktifin tombol notifikasinya, oke? Biar nggak ketinggalan dengan update terbaru dari channel ini, oke? Yuk kita lanjut. Diandra sedang menjemur pakaian si baby boy. Dia sedang was-was sejak tadi terlihat orang-orang asing di depan rumah yang disewanya. Terlihat mondar-mandir dan menatap ke arah rumah berukuran kecil dan sangat sederhana ini. Aneh, mereka itu siapa sih? Kok aku jadi nggak tenang ya? Gumamnya lirih dengan cepat dia menyelesaikan pekerjaannya. Buru-buru Dian masuk dan mengemasi barang-barang yang sempat disusunnya di luar tasnya. Sayang, sepertinya kita harus pergi lagi dari sini. Ibu takut di sini sayang. Boy nggak apa-apa kan kita jalan-jalan lagi? Tanyanya pelan pada sang putra, yang hanya merespon dengan kedipan mata berulang kali. Diandra merasa gemas sampai dia menjawil pipi si mungil itu. Sesekali Diandra menatap ke depan, di mana orang-orang melintasi rumah yang baru disewanya. Namun kedua alis Diandra kembali terpaut. Dia lagi, bukannya tadi yang melewat dan merhatiin aku. Mereka itu siapa sih? Jangan-jangan orang suruhannya keluarga Tuan Robi? Dian bertanya-tanya di dalam hatinya. Kecemasannya semakin menggunung. Bergegas dia mengunci pintu depan dan segera membuka pintu belakang. Dia mempersiapkan tas yang sudah siap. Lalu Dian bergegas menggendong bayi mungil yang terjaga dan menatapnya dengan kerlingan mata nakalnya. Kenapa sayang? Kamu ngejek Ibun? Ibun gak takut sama mereka kok sayang. Yang Ibun takutkan mereka sedang mengincar kamu sayang. Anak gantengnya Ibun, anak pintarnya Ibun. Kita lewat belakang aja ya nak, bisiknya lembut. Dian pun melangkahkan kaki menuju keluar kampung dengan menyusuri jalanan tikus agar bisa menempuh jarak yang aman. Betul saja, Dian kini berhasil sudah mengosongkan rumah sederhana itu. Di saat semua orang suruhan Ibunda Robi tepat sampai di sana, mereka hanya mendapati rumah yang sudah kosong tak berpenghuni. Bodoh, kenapa bisa kehilangan jejaknya? Bukankah kamu tadi yang melapor jika menantuku dan cucuku ada di dalam? Sekarang mana? Suara Ibunda Robi terdengar marah. Dia yang sejak tadi sudah merasa bahagia karena bisa menemukan Dian, yang akan dia berikan kepada sang putra sebagai permintaan maaf atas apa yang sudah dia lakukan. Semua harapan wanita tua itu sirna karena semua rencana yang sudah ia susun untuk memberikan surprise buat Robi ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Ibunda Robi kembali memutar otaknya agar tetap bisa menemukan sang menantu dan cucu kandungnya. Cepat, cari sampai ketemu. Aku rasa dia belum jauh. Mungkin dia kabur dari pintu belakang. Pokoknya periksa semua jalan pintas agar bisa menemukan Diandra. Baik nyonya, sahut para pesuruh yang sudah dibayar mahal oleh Ibunda Robi. Baru saja semuanya keluar dari rumah itu, tatapan nyalang dari Robi menghujam ke arah ibundanya. Robi sudah menduganya, firasatnya sebagai anak yang sudah paham dengan jalan pikiran sang ibu, mulai bisa membaca apa yang sedang ibunya rencanakan. Mama, Robi, Mama bisa jelaskan untuk kali ini. Percayalah sama Mama hanya ingin membantu kamu untuk menemukan Dian, ucapnya sebelum Robi mengatakan apa yang ada di dalam pikirannya. Kenapa sih Mama berbuat gegabah? Dian pasti kabur kalau melihat banyak anggota dari Mama. Robi bisa menyelesaikan urusan Robi sendiri, Ma, ucapnya dengan sorot mata yang mengedar ke segala penjuru. Dengan tidak sengaja, Robi pun melihat pakaian yang tadi sempat Dian jemur di luar. Pasangan baju bayi dan setelan kaos kaki milik Boy kecil itu terlihat jelas di mata Robi. Dia mendekat dan meraih jemuran itu. Lihatlah, Ma, ini pakaian anak Robi, bahkan masih basah. Mungkin Dian baru mencucinya. Dan saking paniknya, dia sampai meninggalkan ini semua. Dian pasti belum jauh. Ayo Ma, kita cari sampai ketemu. Robi tidak mau terus berdebat dengan sang ibu. Keduanya memilih untuk pergi mencari keberadaan Dian bersama-sama.
Dengan kerjasama, semua pasti akan terlihat lebih mudah. Robi dan ibunya menerobos jalanan sempit. Mereka sengaja melalui jalanan setapak dan membiarkan mobil dibawa oleh anak buahnya. Kedua ibu dan anak itu saling pandang kalau melihat jalanan bercabang. Mereka sangsi untuk memilih jalan yang mana yang telah dipilih Dian. "Bi, bagaimana ini? Kiri apa kanan?" Sang ibu menyenggol lengan anaknya. "Mana aku tahu, Mah. Ya udah, kita berpencar aja, Mah. Mama bawa HP kan? Kalau Mama lihat Dian, Robi minta Mama chat Robi ya." Wanita parubaya itu mengangguk setuju. "Oke, sebaliknya kalau kamu yang nemuin Dian, kamu chat Mama, oke?" Keduanya sepakat. Akhirnya mereka langsung berpisah di persimpangan jalan. Robi terlihat frustasi setelah berjalan cukup jauh. Ternyata tidak ada juga tanda-tanda Dian di sana. Robi masih terus menyusuri jalanan. Sesekali dia menanyakan tentang Dian kepada orang yang berpapasan dengannya. Namun jawaban orang-orang sama. Mereka tidak melihat sosok wanita yang seperti di dalam HP Robi. Di tengah rasa frustasinya, tiba-tiba ting, bunyi notif dari HP Robi. Gegas Robi membaca pesan yang masuk itu. Wajah Robi langsung berubah ceria karena pesan itu dari sang ibu. Dia memberitahu jika Dian sudah ditemukan dan sang ibu meminta Robi untuk menyusul. Dengan ide cemerlang Robi saat melihat anak pulang dari sekolah, dia langsung meminta diantar oleh anak remaja yang masih berseragam sekolah itu dengan iming-iming uang jajan tentunya. Tanpa penolakan sama sekali, anak itu langsung menerima dan sepakat dengan harga yang ditentukan oleh Robi. Robi membola saat menatap dua sosok yang dikenalnya sedang berseteru. Terlihat jelas di sana saat sang ibu memohon, namun Dian ternyata malah meronta ingin lepas dari sang ibu. Hati Robi sedih melihatnya. Entah mengapa dia sangat terpukul melihat pemandangan tidak mengenakan itu. Buru-buru Robi mendekat. Dia sempat mendengar permintaan maaf dari sang ibu kepada Dian, namun Dian masih enggan menjawab permintaan maaf dari sang ibundanya. Robi mengambil baby boy dari gendongan Dian. Dia sudah terlalu rindu pada buah hatinya. Dian dengan pasrah melepaskan boy kecil pada Robi. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Robi mencurahkan rasa sayangnya pada makhluk mungil itu. Hati Dian sedikit miris melihatnya. Biar bagaimanapun juga, Dian selalu ingin yang terbaik buat anaknya. "Dian, Mama mohon, maafkan Mama. Mama khilaf dan Mama sangat menyesal, Nak. Kasihanilah boy kecil, cucu Mama. Jangan pisahkan dia dari keluarganya. Lihatlah, Nak, Robi sesayang itu pada anaknya. Mama juga berusaha akan menyayangi kamu dan dia. Biar bagaimanapun juga, kalian sudah menjadi bagian dari keluarga Mama. Mama akan berusaha, walau tidak secepat Robi yang langsung menerima kehadiran boy, tapi Mama akan berusaha menerima kalian. Tolonglah Dian, Mama mohon sama kamu. Mama mohon, maafkan Mama." Ibunda Robi sampai bersimpuh di hadapan Dian. Dia benar-benar membuang egonya agar bisa membujuk Dian. Robi mendekat dengan memberikan boy kecil mungil yang menggemaskan dan meminta sang ibu untuk membawa anaknya ke rumah sakit lagi. Sementara Robi akan meyakinkan hati Dian dan meminta maaf pada wanita yang sudah melahirkan anaknya. "Kamu yakin, Bi? Mama harap kalian langsung ikut menyusul." Sang ibu menerima cucu yang Robi serahkan. Wanita parubaya itu menatapi wajah yang ada di dalam dekapannya dengan senyum yang mengembang. Dian terpaku melihat pemandangan yang luar biasa di hadapannya. Ada rasa takut dan tidak rela saat ibunda Robi membawa putranya pergi. Dian menatap dengan air mata yang berurai. Ada perasaan sedih dan takut jika memang ini kenyataan yang harus dia lewati. Robi meraih tangan pucat Dian, dikecupnya tangan yang sudah merawat putranya itu dengan lembut. Dian masih memaku, pandangannya beralih pada sosok pria yang sekarang sudah ada di hadapannya. "Dian, maafkan aku, maafkan Mama juga. Aku janji Dian, ini yang terakhir. Setelah ini aku gak akan biarkan air matamu jatuh dengan alasan seperti ini lagi. Mama sudah mengakui kesalahannya Dian. Jadi aku mohon, kamu bisa kan maafin Mama? Maafkan kami yang jahat sama kalian." Robi sampai meneteskan air mata. Robi benar-benar bisa meyakinkan hati Dian, hingga Dian tidak berontak seperti saat bersama dengan sang ibu. Wanita cantik itu memberanikan untuk menatap pria yang sudah memberinya gelar seorang ibu. "Kamu yakin, Tuan?" jawab Dian singkat. Sedikit senyum terbit di pipi Robi. "Kamu meragukan aku, Dian? Baiklah, aku akan pasrah jika kamu mau menghukum aku. Silahkan, kamu mau menghukum aku dengan cara apa, tapi aku mohon kamu maafkan kami," cicit Robi memelas.
Dan ya, jangan panggil aku Tuan. Kamu lupa kita sudah sepakat. Aku panggil kamu Ibun dan kamu panggil aku Ayah. Kamu lupa itu, Robby mengingatkan Dian. Dilihatnya Dian sudah mulai menyunggingkan senyum. Robby langsung berbuat agresif. Dia langsung memeluk Dian. Memang rasa bahagia Robby juga sebenarnya sudah merasa sangat rindu pada Dian. Hingga dia khilaf seperti ini. Tuan, ayahnya Boy. Ini tuh di jalan gak sopan. Akhirnya Dian bersuara lagi. Dan Robby sangat bahagia. Maaf, tapi kamu maafin kita kan? Tanya Robby meminta kepastian. Dian lantas tersenyum dan mengangguk. Iya, dimaafin, jawabnya hingga membuat Robby senang tidak terkira dan membuatnya khilaf lagi. Apaan sih ya? Peluk-peluk masih bukan muhrim, ucap Dian memberanikan diri. Robby langsung buru-buru melepaskan pelukannya. Hehehe, maaf, ya udah, ayo kita nikah, cicit Robby. Keduanya langsung memutuskan untuk menyusul buah hati mereka yang tadi dibawa oleh ibunda Robby. Mereka akhirnya menikah dan membangun rumah tangga bahagia. The end. Sampai jumpa di cerita terbaru selanjutnya yang tentunya nggak kalah menarik. Bye-bye guys. Salam sayang. Dadah. Oh iya, kalian bisa usul guys. Mau lanjut kisah apa dengan tema apa? Kita bakal usahain di kolom komen ya. Terima kasih.